Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef dan welcome bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel saya. Di channel ini saya berbicara tentang uang, bisnis, dan juga seputar tentang saham. Dan hari ini saya akan membongkar rahasia winning rate 75% saya di US market dengan menggunakan aplikasi eToro dan langsung aja kita ke monitor guys. BTW, data yang hari ini saya berikan semuanya ada real, dan kalian bisa lihat semuanya di portfolio saya, karena sebenarnya saya open portfolio saya di eToro. Kalian juga bisa mengcopy trade saya punya portfolio, jadi kalian nggak usah pusing-pusing untuk mikirin hari ini mau beli saham apa dan jual saham apa. Dan di sini saya udah punya rangkumannya sebenarnya, ya. Rangkumannya saya mulai di eToro itu tanggal bulan Juni, ya, tahun 2020, dan total udah 20 kali transaksi dari bulan Juni ke bulan Oktober ini, dan ada 5 kali loss dan 15 kali win. Ya, tentu totalnya ada yang plus minus ya. Ada yang plusnya 18%, ada yang plusnya cuma 0,59 ya. Yang minusnya paling banyak cuma 5,37, tapi yang lain saya rasa overall masih oke ya. Kalau average berapa nih? Ya kalau average itu di sekitar 2,95% kalau di sini lihat kita file Excel-nya. Dan totally saya udah sebenarnya dari total equity, total modal saya sampai sekarang itu saya udah profit belasan persen sebenarnya sih. Ya, cuman kita lihat aja langsung ke ini saya punya aplikasi Toro. Kalian bisa lihat di sini saya mulai transaksi ini tanggal 29 Juni 2020 ya. Saya biasanya per satu kali transaksi itu menggunakan 50 US. Jadi di sini saya memang tidak seperti saham yang saya investasi di Indonesia. Saya menggunakan dana yang cukup sedikit di eToro. Cuman menurut saya karena saya belum terlalu menguasai, jadi saya belajar terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini, rahasia hari ini, menurut saya pribadi bisa memberikan pembelajaran buat kalian juga. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu Facebook saya beli tanggal 29 Juni. Jadi kita buka ke Facebook. BTW ini saya bisa ubah ke US market. Ya, kita bisa ke Facebook. Oke, tanggal berapa tadi? Saya bisa ke arah sini lebih enak ya. 29 Juni. Oke, 29 Juni ada di sini. Di sini ya. Masih di bawah banget bisa dilihat. Ya, saya beli di sini, ya, saya beli di sini tanggal 29 Juni, lalu saya jual tanggal 31 Juli. Nginep cukup lama nih, nginep cukup lama. Saya beli di sini tanggal 31 Juli. 31 Juli. Oh, saya jualnya di sini ya. Ya. Oke, sayang banget ya kalau belajar kesalahan saya tidak jual di resisten. Kalau saya sambil sambil review bareng-bareng sekarang ya. Sayang banget saya nggak jual di resisten. Kalau saya jual resisten, saya jual di sini. Cuman saya jualnya di sini, tapi tetap profit lumayan banyak ya. Kalau tadi profit kan bisa lihat saya profit sekitar 18,64%. Dan kalau saya nggak jual sampai hari ini, mungkin saya bisa profit berapa persen nih? Kita sama-sama lihat ya. Kalau saya tidak jual, wah semua pakai kalau ya. So, kalau kita boleh flashback ke zaman dahulu kala, saya mungkin akan untung sekitar 29%. Oke, tapi saya tidak menyesal karena saya masih baru belajar dan menurut saya tetap profit itu untungnya. Oke. Itu yang pertama, ya. Jadi menurut saya beli di timing cukup tepat, saya jualnya kurang di timing cukup tepat. Ya, itu menurut saya aja. Lanjut, kita di Google ya. Google ini berarti setelah saya profit dari Facebook, karena saya baru coba banget, lalu saya beli Google. Tanggal 31 Juli. Ya, kita ke Google. 31 Juli. 31 Juli itu ada di sini. Ya, cukup oke sebenarnya timing saya beli. Ya, kita bisa lihat 31 Juli di sini. Kita lihat saya jualnya tanggal 1 bulan nih, waduh 13 harian ya. 13 Agustus. Saya jual tanggal 13 Agustus.
Oke, ya. Sayang sekali saya nggak keep itu lumayan lama karena waktu itu seingat saya Agustus saya belum mengerti tentang teknikal. Jadi saya cuma beli doang, ikutin tren. Sayang sekali udah melewati MA10. Harusnya saya bisa keep paling tidak sampai di sini udah melewati MA10. Dan kalau kalian bisa lihat, kalau lagi nih semua kayak kalau ya. Saya beli di sini, lalu saya jual di sini sekarang. Pas setelah lewat MA10 paling nggak saya bisa untung 9%. Ya, tapi saya cukup senang karena saya masih profit 4,54%. So, oke. Ketiga, saya beli Facebook lagi. Ya, saya beli Facebook lagi, segala macam ini. Oke. Saya nggak akan cerita terlalu banyak. Kalian bisa lihat, setiap saya kalau punya transaksi, saya di 50 US. Dan kalian bisa lihat, sebagai saya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 kali deh, sampai sini 7 kali. Kalian bisa bayangkan, saya 7 kali transaksi dan semuanya profit. Dan semua di atas profit, di atas average 4% lah mungkin ya. Ada 2%, ada yang 3%. 2% lah kurang lebih. Ya. Bayangkan kalau Anda sudah 7 kali profit terus, pede banget ya? Pede banget dong. Ngapain pakai uang kecil 50 US gitu loh. Ya kan udah profit, akhirnya saya memutuskan untuk memakai 100 US per satu kali transaksi. Disitulah keserakahan saya dimulai. Ya, saya harus mengakui, disitulah ke apa ya, para keresakan, susah ngomongnya, serakah. Oke, saya mulai serakah, dan saya mulai menggunakan 100, ya, mulai menggunakan 100 US. Oke. Tapi kita masih lihat 4 kali saya bisa minus berturut-turut, ya, 7 kali plus berturut-turut, habis itu saya bisa minus 4 kali berturut-turut. Itu karena saya serakah. Lalu kita bisa lihat di sini saya beli Walmart ya, saya lihat dulu, kita sama-sama lihat Walmart dulu ya. Ini saham Walmart BTW. Oke, kita lihat saham Walmart, saya beli tanggal 15 bulan 9, dan saya jualnya di tanggal 16 bulan 9. Saya beli di 15 bulan 9. Oke, saya jual 16 bulan 9. Ya, di sini sebagai pembelajaran, BTW kita sama-sama gambar garis support dan resistance terlebih dahulu. Oke. Kalau saya boleh ambil satu buah area, mungkin di area sini ya. Dan kalau kalian bisa lihat, saya akan menggambarkan arahnya. Arahnya itu ada di sini 15 ke 16 ya. Di sinilah saya minus, dan saya mau kasih tahu perbaikannya, ya sama-sama kita evaluasi. Kesalahan pertama saya adalah saya beli harga di bawah MA10 ya. Jika ini ada garis MA10, saya beli di harga MA10 ya. Kalau mau belinya itu di mana? Belinya itu harga di MA10 di atasnya. Jadi kalau mau belilah di timing yang di sini. Oke, kalau Anda beli di sini, anggap Anda telat beli, nggak ada harga beli di harga open, maka sampai hari ini paling ini Anda masih untung 3,88%. Jadi saya waktu itu belum terlalu mengerti tentang analisa teknikal, jadi menurut saya, ya nggak apa-apa, it's okay, itu adalah pembelajaran saya. Nah, di sini saya ingin sharing supaya kalian tahu kenapa saya salah, dan saya harap saya tidak mengulanginya lagi. Kedua, ya kita lihat saya beli 2318, ini adalah di Hong Kong market. Ya, kalau kalian ngikutin video saya cuma invest di Hong Kong market dan US market untuk di eToro. Ya, saya beli itu di tanggal 16 bulan 9 dan tanggal 21. 16 bulan 9, ya kita sama-sama garisin dulu, 16 bulan 9. Oke, 16 bulan 9 di sini. Harga di atas MA 10, it's okay. Dan saya jual di tanggal
21. Oke, saya akan gambarkan. Saya jual di tanggal 21 itu di sini, ya. Oke. Jadi hari itu saya jualnya di tanggal berapa? Harga berapa sih? Saya jualnya di harga 82,18. Sebenarnya enggak terlalu banyak saya minusnya di sini ya, cuma 0,17. Oke, dan sayangnya saya nggak keep, karena kalau keep hari ini mungkin masih plus sedikit, cuman menurut saya mengambil keputusan yang benar, karena di sini saya review kembali ya. Oke. So, kalau menurut saya bisa gambar support dan resistennya. Menurut saya di sini adalah sebuah garis support mungkin ya, di area sini ya. Menurut saya ini adalah sebuah garis support dan resisten, atau di bawahnya lagi ada satu lagi, bisa taruh di sebelah sini. Oke, jadi menurut saya waktu itu saya jual, oke, tidak terlalu profit terlalu banyak, minus tidak terlalu banyak, menurut saya masih oke. Jadi menurut saya ini bukan kesalahan utama. Berikut saya lagi di BAC, ini adalah Bank of America, ya. Ini saham yang Warren Buffett investasi juga. Jadi kita sama-sama lihat juga ya. Kita pingin hapuskan MA200-nya dulu. Lalu kita lihat saya beli di tanggal 14 bulan 9. Saya beli di tanggal 14 bulan 9. Di manakah itu? Saya beli tanggal 14 bulan 9. Oke, saya beli di sini. Oke. Lalu saya jual di tanggal 21 bulan 9. Saya gambar ulang aja. Saya jual di tanggal 21 bulan 9. Oke. Menurut saya, ini saya tidak melakukan kesalahan total. Kenapa? Karena saya sudah menggambar garis supportnya, ya. Saya sudah menggambar garis supportnya. Lalu ini jebol daripada support, lalu saya jual. Jadi memang saya ada spare dari support yang ada, lalu saya jual. Menurut saya melakukan keputusan yang tepat karena waktu itu saya jual dan akhirnya kalian bisa lihat minus ke bawah. Kalau saya tidak jual, mungkin minusnya akan lebih dalam lagi, bisa minus ke sekitar 5,94%. Ya. Tapi kesalahan keduanya adalah mungkin saya tidak beli lagi setelah sudah lewat garis MA10. Dan kalian bisa lihat mungkin saya bisa profit 5,94% lagi. Ya. Itu kesalahannya. Jadi tapi menurut saya masih oke lah di BAC ini ya. Cuma saya mulai serakah aja menggunakan 100 US, tapi waktu itu memang udah pasang supportnya, jadi masih oke. Jadi menurut saya itu sesuai dengan trading plan. Ya. Berikutnya adalah 788. Ini adalah di Hong Kong market. Kita ngeliat China Tower ya. Nah, ini saya melakukan kesalahan. Kenapa? Kita coba lihat dulu tanggal 23 bulan 9. Ya, tanggal 23 bulan 9 masih hangat nih ya, masih belum lama-lama banget nih. 23 bulan 9 kita lihat. Nih, saya beli di sini lalu jualnya juga di sini ya. So, menurut saya satu ya, kalau kalian perhatikan saham ini harganya terlalu kecil. Jadi saya anjurkan jangan membeli saham yang harganya terlalu minus ini. Sepertinya mungkin kalau kita di Indonesia harganya mungkin mendekati harga gocap ya, mungkin harga 60, 70 itu kan harga yang riskan yang bakal ke arah gocap. Jadi mungkin saran saya jangan beli saham seperti ini karena harganya kurang bagus. Oke, kita pindah tempat karena kebetulan anak saya lagi mampir ke tempat saya, jadi kita bisa lihat lagi di sini saya belinya. Ya, sebenarnya waktu saya menggunakan support dan resisten, saya beli di area support menurut saya, tapi sayangnya tidak naik, malah turun lagi. Dan kesalahan kedua menurut saya adalah kalau saya belinya tidak di garis atas MA10, harusnya saya beli di sini. Oke. Ini untuk saham
788 di Hong Kong. Dan berikutnya kalian bisa lihat saya profit konsisten lagi sampai terakhir ini di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali transaksi berikutnya lagi ya. Kalau saya bisa simpulkan lagi, kenapa? Karena saya sudah mencoba memperbaiki lagi dan kalian bisa lihat sekarang per satu kali transaksi saya itu balik lagi ke 50 US bukan ke 100 US. Jadi saya coba yaudah saya jangan coba serakah lagi, back to the basic. Kita mulai kecil-kecil tapi pertumbuhan saya terlihat jelas daripada saya coba serakah. Ya. Kalian bisa lihat mulai di 50 US lagi dan terakhir-terakhir kalian bisa lihat saya akan mencoba menambah di saya punya transaksi itu di sekitar 60 US lagi. Kalian bisa lihat nih ya. Terakhir-terakhir udah mulai di 60, 60, 60, 60, 60. Jadi menurut saya ya, saya sudah naik, cuman nggak sampai 100, saya naikin dari 50 ke 60 US per satu kali transaksi. Dan saya mau coba jelaskan sedikit beberapa di mana mau saya bisa sharing di sini. Saya ambil contoh Tencent di sini ya, saham yang cukup terkenal. Ya, Tencent saya beli itu di 28 bulan 9. Jadi saya beli di sini, oke, di area support, saya jual di 8 bulan 10. 8, 10. Oke, pas lagi waktu itu saya rasa dia minus, lalu saya jual. Ya, sayangnya hari itu cuman fake doang, tapi akhirnya bisa menembus. Sayang banget kalau saya nggak keep, karena kalau saya keep mungkin saya bisa profit sekitar 14%. Cuman menurut saya kenapa saya waktu jual, di situ adalah waktu itu di sini menurut saya adalah sebuah garis resisten. Jadi pas lagi merah, saya mengambil keuntungan saya. Jadi menurut saya nggak salah-salah banget karena saya masih profit lumayan oke. Menurut saya beli di support dan menurut saya ini sebuah resisten, jadi saya waktu jual. Ya sayangnya dia bisa naik lagi. Oke, tapi menurut saya is oke. Tapi sedikit berbahaya di sini adalah saya mau sharingkan, yaitu saya beli di harga di bawah MA10 ya. Resikonya jauh lebih besar menurut saya, cuman karena sudah di bawah support lagi, kalau dia mau turun lagi mungkin udah downtrend banget ya. Nah, berikutnya adalah Disneyland. Saya mau sharing sedikit mungkin di sini boleh. Disneyland juga tanggal 9 bulan 10 masih baru banget. Disneyland saya beli di sini. Ya, lalu saya jual di tanggal 13. Saya jual di tanggal 13 di sini. Oke. Saya jual di tanggal 13. So, menurut saya melakukan keputusan yang tepat. Satu, saya tidak beli di support banget ya. Saya beli di atas MA10 dan benar naik, terbang ke atas dan menurut saya timingnya juga tepat. Karena menurut saya waktu itu dia ada gap, kalian bisa lihat di sini ada gap. Jadi menurut saya pasti dia akan berusaha untuk menutup gap-nya, ya. Jadi dia berusaha untuk menutup gap-nya. Dan bisa lihat untuk gap-nya dan nutup, dan hari ini kita bisa lihat lagi live, kebetulan udah jam 8:30 malam nih ya. Dia naik ke atas nih. Jadi kalau menurut prediksi saya Disneyland ini kebetulan lagi live nih, pas banget, mungkin akan ke arah sini lagi nih. Jadi ya mungkin kita boleh sambil beli nih ya, karena tapi nggak tahu di marketnya kayaknya udah kurang support tuh. Hari ini US market masih merah banget ya. Tuh, hampir 90% yang di sini masih merah banget. Cuman ya kita lihat tuh, nggak kuat juga kan. Cuman saran saya kalau mau beli ya mungkin boleh nunggu, ya tunggu dia turun lagi ya. Tunggu dia turun lagi. Ya di sini lalu kita baru beli ke atas lagi. Ini saran saya. Karena sekarang marketnya kita masa harus kenawan market banget gitu, harus setiap hari trading dan keharuskan. Jadi menurut saya, nah kebetulan ini langsung merah nih, lihat gak? Tadi beberapa detik yang lalu masih hijau, ya udah jangan dipaksain gitu. Jadi memang saya lagi nggak ada pegang saham
apapun di US market, saya lagi cuti sementara, pas banget saya ngeliat lagi minus kan, jadi saya cuti dulu. Nih, saya lihat ya. Terakhir saya tanggal 14, kan saya tanggal 15 nih kalian bisa lihat. Tanggal 14 saya jual 2319. Terakhir saya jual apa nih, saya juga nggak hafal. Kita lihat dulu, 2319 itu Hong Kong market. Mengniu, oke, perusahaan susu sapi di Cina, ya, yang cukup terkenal juga, mungkin top 3 di Cina menurut saya. Dan kita lihat aja, ya, oke, saya beli di berapa? Saya beli di tanggal 7, ya, saya beli tanggal 7, saya beli tanggal 7 di sini, tidak di bawah banget, sudah di atas garis MA 10 sebenarnya, harusnya beli di sini ya, cuman yang nggak ada tepatnya gitu. Tanggal 14 kemarin jualnya. Pas kemarin lihat market seperti ini, begitulah. Jadi menurut saya, kalau kita gambar trend lainnya, ini adalah sebuah downtrend. Ya, jadi kita wait and see dulu aja, kita beli. Kalau 2-3 hari ini garis harga ini masih bisa kuat di area support ini, ya kita beli lagi dan supaya mantul ke atas. Kalau enggak berarti ya mungkin dia akan jebol lalu mungkin ke area sini lagi, ke area support yang di bawah. So, saya mau rangkumin sedikit ya, total dari 75% winning rate saya di eToro di US market. Satu, jangan serakah ya. Saya mulai dari 250 US, mulai dari kecil. Sekarang kalian bisa lihat kurang lebih saya average itu di belasan persen total dari total equity saya. Itu karena saya mulai dengan modal yang kecil aja ya. Jadi menurut saya nggak usah dengan harus berapa ratus juta, berapa puluh juta. Dengan saya mulai dengan 2,5 juta, berarti kan ya sekitar 3 juta lah, 250 US ya. Udah untung sekitar 10%-an, itu jangan serakah. Kedua, menurut saya eToro itu ada enaknya karena dia tidak ada transaksi fee, beda sama Indonesia Market. Jadi saya pun kalau misalkan untuk 0,97 saya pun sikat. Untung cuma 0,6 dibeli pun saya sikat. Daripada saya loss, saya lihat momennya, saya sikat. Karena itu pun saya nggak rugi. Tapi kalau di IHSG, Anda untuk 0,6 udah pasti minus. Kenapa? Karena pasti kepotong sama fee-nya. Fee-nya 0,145 sama 0,245 beli dan jual. Udah pasti minus, nggak nutup di 0,6 gitu loh. Jadi itulah untungnya investasi di US market itu, karena nggak ada fee-nya. Cuma ada untuk withdrawal fee-nya aja. Kalau kalian mau tarik uang kalian nih, misalnya udah untung lumayan nih, mau tarik berapa US, itu dikenakan 5 US dollar per satu kali tarik. Sementara sih saya belum pernah narik ya, jadi ya saya biarin dulu aja. Nah, jadi kalau misalnya lihat saya minus 0,17 pun saya nggak apa-apa gitu loh, karena memang timingnya mungkin kurang tepat, saya minus, daripada saya minus lebih banyak gitu ya, ya it's okay. Gitu. Berikutnya adalah jangan lupa untuk gambar garis support dan resisten. Ya, beberapa kali saya bisa beli di support, lalu saya jual di atas, ya, dan mungkin saya bukan orang yang bisa proof sampai belasan persen, 20% sampai sabar banget. Saya mungkin transaksinya mungkin bisa 3 hari, bisa 1 minggu, ya dulu mungkin bisa sampai 1 bulan gitu. Saya lihat aja timingnya yang tepat kapan gitu. Ya, bagi saya karena waktu malam ini saya nggak terlalu ngeliatin handphone, nggak terlalu ngeliatin market, ya udah menurut saya analisa mungkin sekitar jam 7 jam 8 dan sebentar, menurut saya oke, ya udah saya incar yang mana saya mau beli. Habis itu saya langsung order. Dan enaknya di eToro itu nomor 4 adalah kalian bisa langsung pasang kalian mau cut loss di mana, mau profitnya di mana, itu enak banget. Itu nggak ada di Indonesia. Indonesia cuman kalian harus beli dulu, baru pasang auto order, mau profit berapa, mau cut loss berapa. Seperti saya pakai di Mirai bisa, cuma harus beli dulu. Kalau ini di saat Anda beli itu udah langsung bisa auto order. Itu yang enak banget, saya suka banget di eToro itu. Ya, berikutnya kalian tadi bisa lihat juga saya bukan orang yang serakah banget ya.
bagi saya timing yang buat jual ya saya jual aja gitu loh. Atau yang penting bagi saya totally bisa profit ya. Dan terakhir menurut saya jangan pakai uang panas, jangan sampai ngutang sama orang. Yang penting menurut saya kita bisa konsisten ya, itu menurut saya kita bisa konsisten. Jadi menurut saya winning rate 75% mungkin bagus, cuman mungkin profitnya nggak setinggi orang lain, saya I don't care gitu loh. Saya nggak peduli, wah gue bisa satu kali transaksi bisa untung 50%, bisa untung 20%, ya terserah. Setiap orang punya gaya transaksi masing-masing. Bagi saya nggak loss, saya bisa profit, konsisten 1 bulan 2%, ya 3% bagi saya itu udah sangat-sangat bagus ya. Karena menurut saya kalau kalian bisa 1 bulan profit 2% aja, artinya 1 tahun bisa profit 24%. Yaitu istilah udah keren banget, udah keren banget. Jadi yang penting ya kalian bisa konsisten ya, konsisten bisa 1 bulan 2%, 3% dari total equity kalian ya, itu udah quite good banget menurut saya. Jadi jangan serakah, yang penting kalian bisa menjaga apabila kalian lagi minus ya. Kurang lebih itulah rahasia saya ya. Rahasia saya bisa 75% di eToro. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bukan buat sombong, karena saya juga invest kecil, nggak ada yang perlu disombongkan gitu ya. Kecuali saya invest 1 miliar, wah untung 200 juta, 300 juta, ya itu mungkin harus dibanggakan. Kalau ini kan cuma 250 US, nggak ada yang perlu dibanggakan gitu. Cuman sharing aja caranya bagaimana supaya mungkin kalian apabila yang masih newbie banget, pingin belajar juga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila kalian suka video ini, silakan support dengan tekan tombol subscribe dan lonceng ditekan agar apabila saya keluar video baru, kalian bisa langsung ternotifikasi. Dan salam cuan juga buat kalian semuanya. Terakhir, apabila kalian bingung mau investasi di eToro, bingung harus beli saham apa, jual saham apa, bisa copy trade saya dengan minimal dengan 200 US dollar. Ya, oke, sekian video kita hari ini.